Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok prevensi akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rafika, ada Indah Tri Oviviani, Zela Korolin, dan Agita Silva. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian prevensi. Prevensi adalah upaya untuk mencegah timbulnya masalah. Prevensi merupakan sebuah konsep yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti mengantisipasi sesuatu sebelum hal tersebut terjadi. Prevensi menitik beratkan pada faktor-faktor yang dapat diubah sebelum keadaan yang tidak diinginkan berkembang lebih jauh. Prevensi dimaksudkan untuk mengeliminasi kebutuhan akan pelayanan klinis dan bukan sekedar menangani masalah-masalah itu berkembang. Prevensi akan membutuhkan program-program terseleksi yang secara khusus diarahkan kepada penyebab-penyebab yang telah diketahui dan upaya secara umum untuk memperkuat berbagai program komunitas, kesejahteraan sosial, dan pendidikan fundamental. Kita dapat berbuat banyak untuk mengeliminasikan atau mengoreksikan kondisi lingkungan yang keras. Sistem klasifikasi original ini menyebutkan 3 tingkat kegiatan atau program prevensi, yaitu ada primer, sekunder, dan juga tersier. Gerald Kaplan 1964 menjelaskan bahwa prevensi melibatkan prosedur-prosedur biologis, psikologis, dan sosiologis melalui 3 cara. Prevensi primer mengurangi insiden gangguan mental dengan segala jenisnya. Prevensi sekunder melalui deteksi dini dan penemuan kasus, mengurangi durasi atau meringankan gangguan yang sudah mulai terjadi. Dan yang terakhir ada prevensi tersier. Kadang-kadang tersebut rehabilitas, mengurangi hendaknya dari gangguan-gangguan yang sudah berkembang dan mencegah kekambuhan. Baiklah, selanjutnya sistem klasifikasi untuk prevensi gangguan mental menurut Gordon 1987 itu ada 3, yaitu tipe universal, tipe selektif, dan tipe terindikasi. Yang pertama, tipe prevensi universal di sini dirancang untuk semua anggota kelompok atau populasi tertentu, terlepas mereka beresiko atau tidak beresiko dalam mengembangkan suatu gangguan, masalah, atau penyakit tertentu. Kemudian yang kedua ada prevensi selektif. Di sini dirancang untuk kelompok orang yang memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan suatu gangguan. Kemudian yang ketiga ada prevensi terindikasi, yaitu untuk individu yang mengalami kesulitan atau abnormalitas yang membuat mereka berisiko tinggi untuk mengembangkan suatu gangguan dan dapat mengalami gangguan mental lebih lanjut dalam perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Tri Oviviani. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai faktor-faktor risiko dan protektif dua wajah prevensif. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai faktor-faktor risiko. Program prevensif akan terbantu bila psikolog klinis memiliki pemahaman yang kuat tentang jalur kausal langsung, terutama ke arah perkembangan berbagai gangguan mental, kesulitan psikologis, kesulitan emosional, dan masalah perilaku. Psikolog klinis telah melakukan pekerjaan yang kuat untuk mengidentifikasi dan memodifikasi faktor-faktor risiko, yaitu lingkungan biologis, psikologis, dan interaktif, yang menyebabkan peningkatan probabilitas untuk mengembangkan kesulitan yang signifikan.
Lalu sejumlah faktor risiko untuk perkembangan psikopatologi anak telah teridentifikasi dan ada beberapa pernyataan tentang bagaimana mereka memberikan kontribusi pada perkembangan psikopatologi. Pernyataannya yang pertama, kebanyakan gangguan pada masa kanak-kanak merupakan hasil interaksi kompleks dari multifaktor, yaitu lingkungan, fisiologis, dan genetik. Yang kedua, kebanyakan pengaruh yang teridentifikasi dan secara keseluruhan tidak ada satu faktor yang mewakili untuk mengembangkan gangguan tertentu. Jadi di sini tuh banyak sekali pengaruh yang teridentifikasi secara keseluruhan, tapi tidak ada satu faktor pun yang mewakili untuk mengembangkan gangguan tertentu. Lalu yang ketiga itu, efek faktor ini lebih berisikan atau bersifat multiplikatif daripada adiktif, atau untuk mengembangkan kesulitan psikologis apabila meningkat secara drastis bila jumlah faktor risikonya pun bertambah. Lalu pernyataan yang keempat, ada beberapa faktor risiko yang sama untuk berbagai macam kesulitan psikologis, emosional, dan perilaku, dan ada juga beberapa faktor yang memiliki pengaruh yang lebih ke spesifik. Baiklah, sekian penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agita Silva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agita Silva. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Indah Tri Oktaviani tentang faktor-faktor risiko dari prevensi. Yang selanjutnya itu ada faktor genetik, di mana hampir pasti memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan berbagai kesulitan psikologis, emosional, dan perilaku. Studi-studi keluarga secara konsisten menemukan bahwa anak-anak dengan berbagai kesulitan psikologis dan perilaku lebih banyak yang memiliki orang tua dengan riwayat psikopatologi dibandingkan anak-anak yang tidak memiliki kesulitan semacam itu. Jadi ditemukan bahwa anak-anak yang memiliki masalah psikologis itu lingkungan keluarga atau orang tuanya memiliki masalah atau memiliki riwayat psikopatologi. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor biologis, di mana faktor biologis itu juga merupakan sumber resiko yang signifikan. Sebagai contoh, pengaruh seperti penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, dan sebagainya itu adalah sebagian faktor dari resiko biologis yang paling banyak diketahui. Meskipun nilai penting faktor genetik dan biologis tidak boleh diabaikan, tapi juga menekankan bahwa kenyataannya anak-anak yang terpapar faktor risiko biologis itu tidak mengembangkan berbagai kesulitan atau gangguan terkait dengannya. Jadi walaupun ada faktor risiko biologis yang menjadi dasar menjadi dasar hal negatif, tetapi sebenarnya bisa ditekan dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor protektif, di mana merupakan karakteristik seseorang atau lingkungan yang dianggap memperantarai dampak negatif dari faktor-faktor resiko atau faktor-faktor yang dapat menghambat jalur pengembangan individu dengan cara yang adaptif. Faktor-faktor protektif sering dianggap sebagai faktor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan kompetensi dan resiliensi daya pegas individu, di mana dengan adanya protektif ini membuat individu lebih menekankan kepada dampak yang negatif. Lalu, apakah program prevensi ini efektif? Sepanjang abad ke-20 ini hingga sekarang, para ahli itu mengembangkan dan mengevaluasi lagi program-program prevensi untuk mengetahui dampak-dampak negatif ataupun dampak positif yang ditujukan. Biasanya program ini ditujukan dari mulai bayi hingga lanjut usia. Lalu apa saja contoh-contohnya? Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa ada beberapa program-program dari prevensi ini. Ada 3, di mana yang pertama itu contoh-contoh prevensi universal. Prevensi universal ini dirancang untuk bayi hingga usia lanjut. Para peneliti lebih memilih menggunakan untuk masa sekolah karena
prevensi mestinya dilakukan pada usia sedini mungkin sehingga dapat menjadi akar atau pondasi yang kuat pada anak tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi mental tersebut sehingga diajarkan dari awal. Lalu ada contoh-contoh intervensi prevensi selektif di mana prevensi ini menunjukkan minat yang intens pada identifikasi dan aplikasi kelompok-kelompok beresiko tinggi. Biasanya ditujukan pada anak-anak yang terpapar deprivasi sosial, ekonomi sosial sekolah, anak-anak dari orang tua dengan psikopatologi, anak-anak yang orang tuanya berpisah atau trauma, serta anak-anak yang orang tuanya bercerai, anak-anak yang mengalami faktor-faktor risiko ganda. Sehingga prevensi ini lebih ditujukan kepada mereka yang memiliki masalah-masalah yang lebih agak berat daripada menanamkan. Lalu yang terakhir itu ada prevensi terindikasi, di mana prevensi ini dirancang untuk orang-orang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukannya memanifestasikan sebuah resiko, kondisi, atau abnormalitas sehingga dalam melakukan prevensi ini dipilih terlebih dahulu orang-orang yang memang sangat-sangat membutuhkan prevensi ini. Prevensi ini lebih teratur dan lebih ditujukan kepada mereka yang beresiko tinggi untuk kelak mengembangkan psikopatologi. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan di kolom komentar dan insya Allah kami jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.